Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Belik, Bapak Muhammad Soleh, MPD SPDI. Di sini saya mau mewawancarai tentang SMK Muhammadiyah Belik berkaitan dengan tesis yang saya kerjakan, penelitian kualitatif saya yang berjudul Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Berbasis Bauran Pemasaran di SMK Muhammadiyah Belik. Bapak Soleh, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana pembekalan terhadap siswa dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas siswa di SMK Muhammadiyah Belik ini. Oke, terima kasih. Untuk memberikan pembekalan kepada siswa yang kaitannya agar siswa itu memiliki kualifikasi untuk dunia kerja, dunia industri, yang ada 3 hal. Yang pertama adalah pembekalan rohani. Ini menjadi dasar sekali bagi para siswa ketika melaksanakan pembelajaran di SMK, apalagi SMK Muhammadiyah Belik itu berbasiskan Islam. Sehingga nanti diharapkan ketika siswa itu lulus, ketika menjadi apapun dia menjadi orang yang baik karena dari pembekalan rohani ini. Kemudian pembekalan rohani ini tidak hanya dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. Karena di sini semua mapel itu include dengan pembelajaran karakter. Yang kedua adalah pembekalan mental. Yang kedua pembekalan mental. Pembekalan mental ini juga dilakukan kepada para siswa terkait dengan aturan sekolah, kedisiplinan dan lain sebagainya. Kalau misalnya siswa mampu menyerap teori dengan baik, tetapi tidak memiliki mental yang bagus, maka di lapangan, di masyarakat dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga adalah pembinaan skill. Skill itu kaitannya dengan kemampuan dari masing-masing jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah Belik. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada perlakuan khusus bagi siswa dalam hal pembiayaan? Misalnya siswa yang miskin atau tidak mampu, ataupun ada dalam satu keluarga itu ada 2 siswa yang bersekolah di SMK Muhammadiyah Belik ini, dalam hal pembayaran SPP ataupun yang lain. Terima kasih. SMK Muhammadiyah Belik adalah SMK swasta di mana dibiayai oleh pemerintah dan ada dana sumbangan dari wali murid yang tentunya itu melalui komite. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan wali murid di mana disepakati dari 7 tahun ke belakang itu tidak pernah ada kenaikan. 7 tahun ke belakang belum ada kenaikan. Kemudian kenapa belum ada kenaikan? Karena memang kebutuhan siswa setiap tahun itu berubah. Tetapi kebijakan pemerintah yang luar biasa bagi pendidikan ternyata setiap tahun itu memberikan sumbangan atau bantuan operasional sekolah kepada masing-masing sekolah terutama swasta itu nominal yang berbeda dari tahun ke tahun. Kemudian perlakuan khusus tentu ada. Yang pertama adalah untuk siswa yatim piatu kami gratiskan. Yang kedua adalah untuk siswa yang kurang mampu dan beliau mengharapkan keringanan, maka kami beri 70%. Kemudian yang ketiga adalah untuk siswa berprestasi tingkat provinsi ke atas itu bebas biaya. Kemudian kabupaten nanti per bulan. Kemudian yang kelima adalah bagi satu keluarga ada 2 anak yang sekolah di sini, maka satunya gratis dan satunya tetap membayar. Satunya gratis? Iya. Hanya bayar satu saja. Oke, berikutnya adalah mengenai tentunya SMK Muhammadiyah memiliki guru dan karyawan yang kompetitif ya, kemudian juga bermutu ya, berkelas. Lalu perekrutan guru dan karyawannya itu bagaimana prosedur serta kualifikasinya itu? Terima kasih. Untuk perekrutan guru dan karyawan di SMK Muhammadiyah Belik itu yang pertama adalah berdasarkan analisa kebutuhan. Jadi ketika membutuhkan guru ataupun karyawan, maka kita akan buka rekrutmen. Karena SMK Muhammadiyah Belik itu di bawah naungan Dikdasmen PJM, maka yang melakukan rekrutmen itu adalah Dikdasmen PJM. Kualifikasi yang wajib adalah untuk guru itu memiliki ijazah yang linier dengan mapel yang dibutuhkan.
yang kedua berakhlak baik, berkarakter baik, serta yang ketiga adalah mampu beribadah dan bermuhammadiyah secara baik. Terima kasih. Bagus sekali. Untuk berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Ini mengenai rencana ke depan gitu tentunya. Pasti sekolah memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk ke depan ini apakah ada rencana dari sekolah itu untuk membuka program keahlian baru? Kalaupun ada, mungkin ada pertimbangan apa? Gitu. Terima kasih. Untuk rencana besar SMK untuk ke depan adalah pengen menjadi Center of Excellence. Wah. Karena SMK Muhammadiyah Belik saat ini sudah menjadi sekolah revitalisasi. Di mana sekolah revitalisasi satu provinsi itu hanya ada beberapa sekolah. Kemarin kita sudah direvitalisasi, kemudian langkah selanjutnya adalah menjadi Center of Excellence. Sebenarnya tahun ini kita sudah bisa menjadi Center of Excellence, tapi hanya ada kendala sedikit yang akhirnya dari Direktorat SMK itu tidak bisa mengabulkan yang terkait dengan tanah. Tetapi insya Allah ke depan ini saya siapkan Center of Excellence jurusan yang akan diunggulkan di SMK Muhammadiyah Belik. Kemudian untuk program-program yang lainnya tentu kita masih seperti program-program terdahulu, hanya kalau pembuka jurusan adalah sudah kami rapatkan dan sudah finalisasi. Saat ini yang sedang kita lakukan adalah studi banding. Jadi studi banding kepada beberapa sekolah di Jawa maupun luar Jawa yang memiliki jurusan yang seperti kita minati. Kemudian untuk penambahan jurusan ini memang harus, karena sekolah yang siswanya lebih dari 1.000 hanya 4 jurusan itu sudah luar biasa. Di sekolah-sekolah yang lain siswanya yang sampai 1.000 itu minimal 6, 8 bahkan 10 jurusan. Dan di Belik ini positif dan luar biasanya adalah hanya dengan 4 jurusan sudah menembus angka murid lebih dari 1.000. Dan tentu untuk periode ini penambahan jurusan itu berbeda dengan yang lain. Kalau dulu kita bisa menerima siswa dulu baru kita mengajukan izin. Tetapi kalau sekarang itu izinnya harus selesai dulu, setelah diberi izin baru nanti akan mendapatkan izin untuk mendapatkan atau penerimaan siswa baru. Dan seandainya proses pengizinan ini lancar, paling tidak minimal membutuhkan waktu 8 sampai 10 bulan. Gitu. Berarti paling tidak satu tahun aja Persiapan. Oke, terima kasih sekali Pak Soleh. Mudah-mudahan lancar pekerjaan, kita juga sukses. Juga selalu tesisnya yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak Farul.